Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfiana dengan NIM 201-20083 dari mata kuliah Talent Management Perbanas Institute. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program pengembangan kelompok pekerja bertalenta atau talent pool. Pengertiannya yaitu talent pool adalah sebuah basis data yang berisi informasi tentang calon potensial dan berkualitas yang telah dikumpulkan oleh perusahaan sebagai sumber potensial dalam perekrutan karyawan. Orang-orang yang termasuk dalam talent pool adalah individu yang telah diidentifikasi sebagai memiliki prestasi luar biasa, kemampuan tinggi, keahlian khusus, dan bakat istimewa jika dibandingkan dengan para karyawan biasa. Dengan adanya talent pool, perusahaan dapat memiliki akses ke kandidat berkualitas kapan saja diperlakukan. Ini berarti bahwa ketika perusahaan memiliki posisi yang perlu diisi, mereka sudah memiliki sekelompok kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi dan juga tertarik untuk bergabung dengan organisasi. Terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari talent pool, termasuk mengurangi biaya dalam proses rekrutmen, mempercepat waktu yang diperlukan untuk merekrut, serta meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan kandidat yang memiliki kualitas tinggi. Program pengembangan kelompok pekerja bertalenta atau sering disebut sebagai talent pool adalah inisiatif dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan individu atau kelompok pekerja yang memiliki potensi besar dalam organisasi. Program ini dirancang untuk membantu organisasi memaksimalkan bakat internal mereka dan menciptakan cadangan pemimpin masa depan. Cara mengelola talent pool. Yang pertama, menentukan tujuan program. Langkah pertama adalah menentukan tujuan program pengembangan kelompok pekerja bertalenta. Tujuan ini harus selaras dengan tujuan strategis organisasi. Beberapa contoh tujuan program pengembangan kelompok pekerja bertalenta meliputi: yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang kedua, mempercepat pengembangan karir karyawan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan karyawan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing organisasi. Cara mengelola talent pool yang kedua yaitu identifikasi karyawan yang memenuhi syarat. Langkah kedua adalah mengidentifikasi karyawan yang memenuhi syarat untuk mengikuti program pengembangan kelompok pekerja bertalenta. Kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi karyawan memenuhi syarat meliputi: yang pertama, kinerja, yang kedua, potensi, yang ketiga yaitu karakteristik pribadi. Cara yang ketiga dalam mengelola talent pool yaitu kembangkan program yang tepat. Langkah ketiga adalah mengembangkan program yang tepat untuk memenuhi tujuan program. Program pengembangan kelompok pekerja bertalenta harus mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, mentoring, dan coaching. Tujuannya, yang pertama yaitu menghemat biaya rekrutmen, yang kedua mempercepat proses rekrutmen, yang ketiga mendapatkan kandidat berkualitas, yang keempat meminimalkan risiko dalam rekrutmen, yang kelima meningkatkan retensi karyawan, yang keenam membantu perencanaan suksesi, dan yang ketujuh mendukung pertumbuhan organisasi. Manfaat. Yang pertama, efisiensi rekrutmen. Talent pool mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam mencari kandidat baru setiap kali ada posisi kosong. Yang kedua, kualitas karyawan yang lebih tinggi. Perusahaan dapat memilih kandidat dengan kompetensi tinggi dan kinerja unggul. Yang ketiga, retensi karyawan yang lebih baik. Karyawan yang direkrut dari talent pool cenderung lebih puas dan tinggal lebih lama. Yang keempat, peningkatan kecepatan proses. Proses rekrutmen dapat dipercepat karena kandidat telah diidentifikasi sebelumnya. Yang kelima, minim risiko rekrutmen. Kandidat dalam talent pool memiliki rekam jejak yang sudah dikenal, mengurangi risiko kesalahan rekrutmen. Di sini ada 6 step to manage a talent pool. Yang pertama ada segmen. Satu-satunya cara untuk mengirimkan konten yang sangat relevan dan berguna kepada kandidat di kumpulan bakat Anda adalah dengan mengkelompokkannya. Yang kedua ada manage. Untuk menetapkan ekspektasi yang realistis, jelaskan kepada kandidat tentang apa yang bisa mereka peroleh dengan bergabung dalam kumpulan bakat. Yang ketiga ada engage and communicate. Komunikasi yang teratur adalah kunci untuk mempertahankan kumpulan bertalenta yang terstruktur dengan baik. Yang keempat ada build a community, yaitu jika ingin memanfaatkan semua manfaat yang ditawarkan oleh talent pool, kita harus melakukan lebih dari sekadar mengirimkan email sesekali. Step yang kelima yaitu update. Update yaitu kita harus selalu memperbarui database kumpulan talent pool kita. Kita tidak bisa hanya mengisi database kumpulan talent pool dengan profil dan membiarkannya
secara memelihara secara aktif. Dan yang keenam adalah measure. Measure yaitu untuk mengidentifikasi strategi terbaik dalam membangun dan mempertahankan sumber daya manusia yang berbakat. Kita perlu melacak dan mengukur setiap langkah proses kita. Contoh perusahaan yang menggunakan program talent pool. Di sini yang pertama yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk. Memiliki program talent pool yang disebut Mandiri Future Leader Program. Program ini dirancang untuk mengembangkan karyawan yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, mentoring, dan coaching. Yang kedua yaitu PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Mereka memiliki program talent pool yang disebut Telkom Talent Management Program. Program ini dirancang untuk mengembangkan karyawan yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin atau karyawan kunci di masa depan. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, mentoring, dan coaching. Pentingnya bagi perusahaan dalam mengelola talent pool. Yang pertama, mempercepat pengembangan karir karyawan. Talent pool dapat membantu karyawan untuk mengembangkan karir mereka dengan lebih cepat. Hal ini karena karyawan yang ada di talent pool akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, mentoring, dan coaching yang dapat membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan. Karyawan yang merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berkembang dan maju akan lebih terlibat dalam pekerjaan mereka. Hal ini karena mereka akan merasa bahwa perusahaan menghargai mereka dan memberikan kesempatan untuk mereka untuk mencapai potensi mereka. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing organisasi. Perusahaan yang memiliki talent pool yang kuat akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Hal ini karena perusahaan tersebut memiliki karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang developing your workforce measurement makes a difference. Pengertiannya itu mengembangkan tenaga kerja kita dengan menggunakan pengukuran untuk membuat perbedaan. Pengukuran dapat membantu organisasi untuk memahami kekuatan dan kelemahan tenaga kerjanya serta untuk melacak kemajuannya. Yang kedua di sini ada tujuannya. Tujuan dari developing your workforce measurement makes a difference adalah untuk membantu organisasi mengembangkan tenaga kerja yang lebih terampil, kompeten, dan puas melalui penggunaan pengukuran yang efektif. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Yang kedua, menurunkan biaya pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan karyawan, dan yang terakhir meningkatkan daya saing organisasi. Manfaatnya untuk membantu organisasi mengembangkan tenaga kerjanya melalui penggunaan pengukuran yang efektif. Program ini memiliki berbagai manfaat antara lain yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Yang kedua, menurunkan biaya pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan karyawan. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing organisasi. Peranannya yaitu untuk membantu organisasi mengembangkan tenaga kerja yang lebih terampil, kompeten, dan puas melalui penggunaan pengukuran yang berikut adalah beberapa peranan spesifik dari program ini. Yang pertama, membantu organisasi untuk memahami kekuatan dan kelemahan tenaga kerjanya. Organisasi dapat menggunakan pengukuran untuk mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki tenaga kerjanya, serta keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membantu organisasi untuk melacak kemajuan tenaga kerjanya. Organisasi dapat menggunakan pengukuran untuk melacak kemajuan tenaga kerjanya dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Kesimpulannya, bahwa pengukuran adalah alat yang penting dalam pengembangan tenaga kerja. Organisasi yang menggunakan pengukuran secara efektif dapat mengembangkan tenaga kerja yang lebih terampil, kompeten, dan puas. Yang pada akhirnya dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dan unggul dalam persaingan. Di sini ada referensi jurnalnya, yaitu yang berjudul Talent Pool sebagai wujud akuntabilitas penilaian kompetensi ASN di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta. Yang berisi
Talent Pool merupakan proyek perubahan diklat kepemimpinan yang bertujuan untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN, baik yang akan dipromosikan menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrasi, maupun fungsional. Inovasi ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan aparatur sipil negara yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan manajemen ASN harus didasarkan pada merit system. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan talent pool sebagai wujud akuntabilitas penilaian ASN pemerintah Yogyakarta. Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengambilan data secara eksploratif dengan menekankan pada bentuk dan substansi serta proses penerapan atau instalasi proyek perubahan. Proyek perubahan talent pool ini merupakan wujud akuntabilitas penilaian kompetensi ASN oleh BKPP Kota Yogyakarta. Hasil talent pool bisa dikembangkan menjadi manajemen talenta yang besar serta didukung oleh proyek perubahan lain, sehingga semakin memperkuat misi merit system dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kota Yogyakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.